Puasanya alhamdulillah lancar, masih dengan kesempatan yang sama, dikasih berbagai macam kesibukan, kerjaan, ya kan. Jadi kalau buat Anwar pribadi nggak berasa sih waktu puasanya. Tapi di tahun ini Anwar batasin. Kalau dulu kan Anwar full banget ya, kayak buka puasa Anwar ambil, terus habis buka puasa lari lagi ke sahur program, terus habis sahur nggak tidur nih, lanjut lagi ke acara siang, program-program yang reguler gitu kan. Tapi kalau sekarang aku selang-seling, kalau misalnya hari ini ada puasa, ada apa sahur, besok bukannya enggak. Jadi aku masih ada kesempatan buat taraweh, masih ada kesempatan ketemu mamah di rumah gitu. Kalau waktu itu mah enggak, aku full kayak gitu. Pak Jandre, sehat? Ya. Tapi ada yang beda nggak Kak di Ramadan kali ini dari Ramadan sebelumnya? Ya bedanya tadi yang Anwar bilang. Kalau sekarang udah mulai Anwar batasin, udah Anwar kurangin, nggak terlalu yang jor-joran banget gitu. Maksudnya lebih kayak quality time bareng keluarga, ada momen buka puasa sama keluarga. Karena kan dulu hampir 7 tahun deh kalau nggak salah, 7 tahun di belakang kemarin itu Anwar nggak pernah buka di rumah, nggak pernah ikut acara bukber kayak gitu. Tapi berarti Ramadan sebelumnya sempat kehilangan momen Lebaran, Iya. Ramadan. Iya, itu kehilangan banget karena nggak bareng buka sama mama sama bapak juga, terus nggak yang kumpul bareng gitu. Paling pas kumpulnya itu pas lagi lebaran aja. Kalau pas lagi buka puasanya nggak. Nah kalau sekarang, karena kemarin tuh aku sedihnya gini, mamaku sempat bilang kan, ya berarti mama buka di rumah sama bapak doang, berarti berdua doang kan, emang kan tinggal berdua dua doang kan. So aku bilang enggak kok, kalau tahun ini aku ada beberapa di bulan puasanya itu yang memang masih ada buka di rumah. Jadi pas habis buka, habis taraweh di rumah, itu langsung berangkat ke acara sahur. Karena kalau sahur kan dia standby jam 12 kan, make up, briefing segala macam kayak gitu. Oh, berarti secara nggak langsung request dari mama papa juga ya? Iya kayaknya sebenarnya kayak jentil kali ya. Dia sambil nyuci piring tuh pas Anda baru pulang. Ayam kontil anak gitu apa? Kaget gue juga. Abang sehat dah. Gitu, sampai mana tadi tuh? Request Oh iya, jadi pas Anwar pulang, waktu itu pulang syuting lagi mampir ke rumah mama. Terus mama tuh sambil nyuci piring. Terus mama tuh langsung ngomong kayak gini, ya berarti puasa tahun ini buka sama sahur cuma berdua dong. Karena aku kayak sedih gitu, kayak ya Allah berarti ini yang dirasain mama aku selama 7 tahun kemarin kali ya gitu. Nah terus mamaku, aku pulang nih beberapa hari, terus mamaku bilang yang kayak jangan dipaksain kerja, ngomong kayak gitu kan. Jangan pernah bilang kekurangan kerjaan, karena pas bisa kayak mama aku tuh taraweh yang di rumah nggak kerja kali ya. Jadi mamaku sempat bilang kayak khawatir gitu, kayak nggak usah takut kekurangan kerjaan kata gitu. Taraweh aja itu sebuah rezeki dalam hatiku. Lah kan aku mau ngosongkan waktu buat di rumah gitu, dan ternyata mamaku khawatir juga, makanya wah anak gua nggak kerja kali, nggak ada syutingan gitu sih. Tapi kalau di bulan puasa sendiri nih, ada nggak sih makanan khusus yang Kak Anwar harus ada nih sama buka puasa? Kalau dulu itu ya, dulu tuh masih aku udah ngelajarin ini 2 tahun kemarin sama sekarang ya. Itu selalu yang namanya gorengan, always gorengan, lontong, isi oncom, sambal kacang, sama es kelapa, udah aduh enak banget itu Masya Allah. Itu selalu ada di meja makan. Tapi per tahun kemarin tuh aku tuh bener-bener ngejaga banget gitu kan. Karena kan aku sekarang maksudnya alhamdulillah lagi proses belajar gitu kan, sering-sering ikut kajian. Terus kayak guru aku tuh bilang yang kayak puasa itu kan bagus banget ya, kayak ngedetoks tubuh kita yang kita 11 bulan itu kita makan sembarangan, perutnya mungkin kotor apa segala macam. Nah, di 1 bulan Ramadan ini benar-benar dibersihkan, detox kan. Tapi harus ditotali juga ketika kita udah puasa, masa kita makannya yang kotor gitu. Ibarat kata makanan yang tidak ada, maksudnya nggak ada nutrisinya buat tubuh gitu. Kenapa nggak dimaksimalkan? Nah, itu aku mulai tuh tahun lalu tuh setiap buka puasa itu selalu ada kurma. Kurma yang udah aku isi sama cream cheese, kalau nggak sama keju. Ya biasa Anwar makan tuh 3. Kalau misalnya emang lagi lapar banget, terus Anwar makan tuh 7 gitu kan. Nah terus aku sholat maghrib, terusnya taraweh, habis taraweh, pulang taraweh, baru makan tuh. Nah makannya pun sekarang bener-bener kayak dijaga gitu, nggak makan apa jadi makan. Lebih kayak ke misalnya pecel, bikin gado-gado yang memang ada sayurannya, kalau nggak sop. Dan makan nasinya pun sekarang nasi merah kayak gitu sih. Sempet kayak ngerasa aduh sayang banget gak makan gorengan gitu. Tapi tetap ada. Kemarin aja waktu puasa pertama kan, aku di rumah nih kan, karena gak ngambil buka puasa. Itu aku masak, aku bikin gorengan, bikin lontong, ada sayur sop, ada sambal ati, ada opor, ada apa itu yang hitam-hitam tuh, semur. Lengkap di situ. Aku bikin puding, aku bikin es buah sendiri, bikin kolak. Padahal cuma ada 3 orang, dan adik aku datang kan sama istrinya. Ada 5 orang deh. Terus kata mamaku, ini banyak banget. Cuman syarat aja, karena kan ya itu keberkahannya Ramadan ya. Jadi aku ngechat semua orang nih, ayo makan di rumah gue yuk. Makan di rumah gue, karena gak bakal ada yang ngabisin kan. Jadi kayaknya makan bareng gitu. Tadi kan mention sempat hari pertama bukan di rumah ya. Berarti ada respon atau reaksi dari orang tua karena
papaku bilang yang kayak, oh, Anwar, ini nggak kerja buka acara apa namanya acara untuk buka puasa. Aku bilang ntar adanya belakangan bisa kayak kalau kamu ngambil kan ntar di 20 terakhir nih, jadi 10 ini aku nggak ngambil buka puasa dulu. Nanyain nggak kerja ya kata gitu, khawatir juga kali ya, kok anakku nggak kerja biasanya tiap hari nggak pernah pulang gitu kan, gitu sih. Cuman aku bilang ya momen keluarga itu yang, dan akhirnya aku sedih pas lagi makan tuh kayak ngeliatin gitu kayak ya Allah, mama aku papaku udah nggak muda lagi gitu kan, maksudnya iya dari wajah udah mulai kelihatan tua gitu. Aku bilang kayak ya Allah, akhirnya aku sambil makan tuh sambil buka puasa kayak kan nggak mungkin ya gue nangis di sini kan gitu kan. Aku cuma kayak berdoa aja bilang kayak ya Allah awetin mama aku kayak, maksudnya ya udah jangan dibikin tua lagi sampai kulitnya keriput atau gimana kan. Apalagi pas lagi di dapur. Nah kemarin tuh aku sempat masak, jadi habis sholat asar aku masak, mama aku lagi masak tuh kan, mamaku sendiri karena mamaku suka banget masakan. Ya udah aku masak, sambil masak tuh aku cuma diem aja, mamaku ngomong gini. Terus aku bilang kayak ya Allah, berarti selama 7 tahun kemarin mamaku uplek aja masak sendiri gitu, nggak ada ngobrol, nggak ada apa gitu. Jadi kayak apa ya, iya bikin aku lebih deket lagi, bikin lebih sayang lagi sama momen itu gitu. Dan aku gunain sih buat yang tadi Anda bilang, tahun ini lebih kayak ke keluarga, lebih banyak ibadahnya gitu, lebih ditingkatin lagi sih segalanya. Tapi ada masakan dari mama nggak yang dikangenin, masakan dari mama yang emang kalau ada di bulan Ramadan? Ada, itu adalah semur mamaku tuh bener-bener enak banget. Semurnya tuh kuahnya kan leko sampai hitam banget, tapi nggak terlalu manis banget ya, nggak tahu tuh bumbunya apa tapi enak banget. Dan setiap di awal puasa itu kan munggahan kan, ada sambal ati, ada kerupuk apa itu, kerupuk udang ya, kerupuk udang, dan sama sayur sopnya itu yang Allahu Akbar, itu enak banget. Sayur sop simpel, sayur sop yang cuman kayak yang merah-merah itu apa, oren, bukan, wortel, ada buncis, ada kol, sama potongan-potongan daging tetelan kan. Tapi sama mama aku tuh dikasih bawang goreng, bawang putih gorengnya udah dihancurkan di atasnya, sama ada bawang goreng. Aduh itu wangi banget. Jadi setiap aku makan tuh kayak Masya Allah, nggak ada yang bisa nyaingin masakan mama aku deh. Mungkin karena ini kali ya, penuh dengan harapan dan cinta kali ya. Apa dia sholawatin tuh pas lagi masak. Jadi enak gitu, sedep. Tapi sama tadi kan sempat mention lagi jaga ya. Itu bentuk menjaga pola tubuh juga kah atau menjaga kesehatan aja? Sebenarnya Anwar lagi ngejaga kesehatan banget. Tadi Anwar bilang, karena kan sekarang aku juga udah, ternyata aku juga udah tua tahu. Pas aku inget-inget kayak, aku ternyata udah tua ya, mana belum nikah gitu kan. Dan Anwar pengen tuh kayak awet muda. Pokoknya nggak mau tua deh, karena kalau tua tuh pasti kan berubah dari segalanya ya, secara fisik, secara mungkin batin juga, pikiran juga ya. Aku nggak mau, karena sampai saat ini aku tuh pikiran aku masih kayak bocah, karena mungkin temenannya sama orang ngelucu kali ya, lebih muda gitu, jadi ke bawah. Nah dari situ aku siasatin tuh tadi yang Nur bilang, makan mulai teratur, nggak makan sembarangan, tepung-tepungan, minyak, terusnya nggak makan pedes juga yang terlalu over gitu, terusnya ngurangin gula, karena kan gula bikin kita cepet tua kan. Gula itu udah enggak sama sekali. Kalau memang gulanya itu nggak ada di cake ya, nggak ada di cake, nggak ada di yang kayak kolak, itu aku nggak makan. Terusnya juga olahraga aku lagi sering banget nge-gym, walaupun kayak seminggu sekali tapi tetap harus ada pergerakan. Kalau misalnya memang lagi mepet banget di rumah, aku main treadmill. Kalau nggak ikutan senam yang di TV itu kan, yang aku nyalain YouTube terus aku senam aja gitu, yang penting ada berkeringat dan selalu happy gitu. Karena akhir-akhir ini aku tuh sering overthinking dalam arti kayak ya tadi, teman-teman aku yang seusia aku udah punya keluarga, udah punya anak. Kan beda kita tongkrongannya, iya kan? Biasanya aku nongkrong sama ini, sekarang udah susah. Kayak, ya gue sama anak gue, sama bini gue, sekarang aku ngajak siapa? Ya akhirnya aku main sama yang umurnya di bawah aku gitu. Yang kayak, gue harus gimana dong, tiba-tiba gue gak ada apa gimana gitu sih. Lebih kepikirannya lebih kayak takut aja sih gitu. Ternyata memang bener ya kata orang, semakin kita lebih tua, semakin banyak beban pikiran yang ada. Walaupun ibarat kata, apapun jadi pikiran, dah bener aku ngerasain kayak, apa-apa tadi dipikirin. Tadi dipikirin gitu. Jadi lebih enjoy aja. Apa? Iya bener kan? Akhirnya gitu. Ada tantangan nggak kan? Karena kerjanya juga ngambil nih. Tantangan tersendiri sama bulan Ramadan. Kalau tantangan sendiri alhamdulillah nggak ada. Bahkan yang tahun lalu kan aku sempat ngambil program tuh, tahu kan yang programnya profesi syuting, tapi aku bener-bener main ke menara-menara, terus nyebur-nyebur ke got segala macam. Nah kalau sekarang mungkin karena udah terbiasa, jadi kayak ya udah kayak enjoy aja, maksudnya nggak yang rasa haus juga, kayak nggak lapar juga, kayak nggak ngantuk juga. Paling kalau di mobil aku maksimalin nggak main handphone. Jadi pas di mobil tuh udah bener-bener kayak sleeping beauty gitu kan. Jadi pas udah pulang atau mau syuting udah kayak fresh. Kayak tadi kan, aku habis sahur kan tadi. Habis sahur sampai rumah itu jam 5. Jam 5 aku bebersih segala macam, sholat subuh itu ya tidur jam 6 kan. Bangun lagi tadi jam 8. Kan ibarat kata kalau kata orang kan kurang. Pola tidurnya cuma 2 jam kan. Tapi tadi pas keluar dari mobil kayak, karena aku udah seneng dan enjoy gitu. Jadi kayak ibarat kata ngantuk hilang nih gitu. Kak, sedikit nih Kak. Tadi kan lihat di Instagram ada anak
Hmm. ngaji. Itu ponakan aku, masih ada gak sih dia? Masih ada ya? Sumpah kemarin tuh, Masya Allah tabarakallah. Nih kemarin tuh jadi, nah salah satunya juga itu, salah satu yang bikin kemarin aku sedih ya nih tuh. Di kamar aku. Ini usianya tuh 4 tahun. Dia 4 tahun, tapi udah ngaji Al-Quran itu udah pinter banget. Sampai aku tuh kayak kalah kayak, ya Allah. Karena aku jarang ketemu kan, jarang ketemu sama dia anak. Kalau anaknya kakakku tuh apa? Sepupu apa ponakan? Keponakan. Ponakan ya kan, iya namanya itu Raina. Raina tuh pinter banget tuh sampai aku bilang kayak tiba-tiba mungkin karena dia kangen kali ya. Aku ada di kamar atas, dia lagi main nih ke rumah mamaku. Cuk ketok. Aku udah kayak mau ngomel aja kayak, siapa sih? Aku ngantuk banget gitu kan. Terus dia bilang, Om kata gitu. Oh iya, aku langsung kayak ngapain? Sini bobo gitu kan. Terus tiba-tiba kan bekas ngaji subuh, dia buka. Tiba-tiba nggak aku suruh tapi dia udah ngaji bilang, so aku sedih kayak kan apa ya kayak udah Al-Quran dibaca sama anak kecil ya kan, yang dia juga masih 4 tahun tapi bacanya masya Allah, alhamdulillah proses pembelajarannya bisa gitu. Itu yang bikin aku sedih kayak ya Allah lu kemana, Anwar lu kemana aja, ini sepupu lu deh bisa ngaji, bocah-bocah kecil. Terus dia kayak ngaji terus aja gitu. Tadi harusan di kamar aku sambil aku tiduran, terus aku candid aja aku rekam. Merasa diingatkan juga gitu. Nah makanya sampai akhirnya sekarang kalau ini kan memang jadi kakakku yang kedua itu kan memang maksudnya alhamdulillah banget lagi apa ya, bukan dikatakan hijrah sih, maksudnya berubah lah gitu ya, lebih religi gitu. Kebetulan kakakku yang kedua ini dia sempat keluar kerja dan sekarang jadi guru PAUD. Jadi guru PAUD, guru ngaji. Nah kebetulan anak-anaknya dua ini kan cewek, ada Raina sama ada, aduh lupa lagi namanya itu kan saking banyaknya. Ada Raina sama siapa sih satu lagi? Raina, satu cewek satu, ya Allah. Raina sama siapa gitu kakaknya, aku lupa nih, ya Allah. Raina sama siapa? Umara sama Raina gitu kan. Nah mereka tuh bener-bener dididik banget sama kakakku itu untuk yang kayak hafiz Quran, ngajinya betul banget, pokoknya bener-bener kayak sunnah-sunnah Rasul kayak gitu. Nah disitu aku mulai berkaca tuh masuk kayak, oh Masya Allah didikan agamanya dari kecil aja ditanamkan. Mas Anwar yang udah segede gini harus tetap belajar. Jadi akhirnya dengan melihat aku ikutan jadi belajar juga gitu sih. Pengen lah, ini makanya aku sama dia, aku sering videoin. Dan kalau misalnya kayak kemana-mana aku pulang nih, Raina, aku ngajakin orang-orang aku kan, ikutan main yuk gitu. Aku ajak pergi ke TSM misalnya atau kemana, main-main wahana. Terus aku ngeliat kayak, ya enak juga ya punya anak ya gitu. Kapan juga punya anak ya gitu. Apalagi adik aku udah punya anak sekarang cowok, kan aku cewek semua kan 4 kan. Adik aku baru nikah kemarin tuh setahun lalu udah punya anak sekarang. Anaknya kecil, cowok semua kayak, ya Allah lu udah punya anak kecil ya gitu. Ya paling nunggu saya ini hamil dulu ya, ya sudah ya Allah. Nggak bercanda. Nunggu ya kalau pengennya sih tahun depan. Karena yang tadi Anwar bilang kan, ya namanya doa, namanya usaha, ya kan. Ini target aku tahun depan. Tahun depan kalau memang Allah belum ngasih, aku harus nyari ke sudut mana aja, aku cari mana jodoh gue gitu. Lebih ke maksa. FD di sini. Laki semua. Makasih Makasih banyak. ya, sayang. Iya, makasih Anwar. Tadi nomor kamu yang ngechat aku bukan sih? Bukan, aku baru mau minta.